Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Sejumlah warga di Kelurahan Panunggangan Utara, Banten membagikan makanan siap saji secara gratis bagi warga yang tengah melakukan isolasi mandiri di rumah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas antar sesama warga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di tengah situasi pandemi di tanah air yang semakin mengkhawatirkan, berbagai sektor dan lapisan masyarakat bahu-membahu menggalang solidaritas untuk membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan sejumlah warga di RT 03 RW 01, Kelurahan Panunggangan Utara, Kota Tangerang, yang mendirikan dapur umum untuk mencukupi kebutuhan makan warga yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Dengan berjalan kaki, para relawan yang terdiri dari warga sekitar membagikan makanan yang telah dibuat kaum ibu. Mereka berkeliling 2 kali dalam satu hari, yaitu pada pukul 11 siang dan pukul 4 sore. Untuk mencegah penularan COVID-19, para relawan meletakkan makanan di depan pintu rumah atau di pagar rumah warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Cara ini dinilai cukup efektif guna memenuhi kebutuhan pangan warga yang sedang isoman karena mereka tidak perlu keluar rumah untuk mencari makanan yang justru berpotensi menularkan kepada warga lain jika melakukan interaksi langsung. Baik, untuk membahas lebih lanjut, apa saja yang dilakukan warga sebagai wujud solidaritas kepada sesama warga yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, dan apa yang membuat warga tergerak untuk membantu sesamanya, kita akan berbincang bersama Bapak Mahmud Fauzi, selaku Ketua Satgas COVID-19 RT 03 RW 01 Kelurahan Panunggangan Utara. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi Mbak Dika, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kalau kita lihat tadi di tayangan sebelumnya, warga bahu-membahu untuk memasak makanan sebagai kebutuhan warga yang memang sedang melakukan isolasi mandiri. Boleh diceritakan Pak, asal mulanya terinspirasi dan tergerak untuk membuat dapur umum sendiri seperti apa? Awal muasal dari berdirinya dapur umum dan kita bergerak untuk membantu isoman itu adalah begitu tingginya angka yang terpapar COVID-19 di wilayah kami. Di situ saya terus berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan terus dengan pihak kecamatan untuk bagaimana untuk membantu mereka karena tidak mungkin mereka keluar rumah untuk mencari kebutuhan hidup dan sangat rentan nanti akan sangat banyak yang terpapar. Gitu, Mbak. Baik. Sampai saat ini berapa banyak sih Pak warga yang terpapar COVID di wilayah Bapak dan memang harus terus disuplai makanan setiap hari? Sampai kemarin yang masuk data ke kami itu sudah menyentuh di angka 40, tapi alhamdulillah sudah berkurang. Itu secara total yang sudah negatif juga sudah banyak. Baik, kalau ini sekitar 40 ya Pak ya, dan kita harapkan untuk terus berkurang nantinya dari hari ke hari. Iya. Pak, ini kan 40 orang cukup banyak. Bagaimana dengan pembiayaannya? Apakah swadaya dari masyarakat atau memang menggunakan kas RT? Iya, begitu kita bergerak mendirikan dapur umum itu, langsung dari pihak kelurahan, pihak kecamatan ekspos ke Pemkot segala macam. Nah, di situ langsung bergerak, alhamdulillah tanpa kita sadari mengalir banyak begitu bantuan. Saya juga sangat terharu dari beberapa elemen masyarakat langsung bergerak untuk membantu dapur umum kita. Gitu Mbak Dika. Baik, selain memang membutuhkan dana dan juga butuh tenaga, apakah memang Bapak akhirnya memberdayakan para ibu untuk memasak dan juga menggerakkan masyarakat untuk bisa mengalokasikan makanan ini pada pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri, Pak? Di setiap kegiatan kami, baik itu terakhir ini masalah dapur umum, kita semuanya melibatkan, kita urun rembuk dengan semua elemen masyarakat di wilayah kami, kita ajak bertukar pikiran dan di situ kita tidak merasa sendiri, langsung bergerak, kita berempati sama yang kita COVID, kita bergerak bersama, kita tanggung bersama bagaimana mengatasi ini secara bersama, Mbak. Baik, jadi memang dari masyarakat untuk masyarakat juga, ini juga satu gotong royong dari warga begitu ya Pak ya,
Pak, dari Siap, awal Mbak Dika. sendiri bagaimana pendataannya untuk warga yang sedang isoman dan apa yang diberikan selain makanan? Apakah memang dicukupi juga kebutuhan lain seperti obat-obatan, difasilitasi untuk mendapat akses kesehatan? Iya, Mbak Dika, kita menyuplai makanan. Baik, oke. Bisa Jadi diulang, Mbak Dika? baik, baik. Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Agak kurang, Mbak Dika. Oke, baik. Jadi memang sampai detik ini semua aktif di dapur umum untuk bisa menyuplai makanan kepada warga yang sedang isoman. Apakah dari Bapak juga teman-teman yang masuk dalam Satgas Covid di lingkungan Bapak terus memantau kesehatan mereka kondisinya? Ya Pak, bisa mendengar suara saya? Diulang, Mbak Dika. Ya Pak, selain memberikan sekarang makanan, jelas. baik, selain memberikan makanan, apakah Bapak dan teman-teman Satgas Covid di wilayah Bapak juga memantau kesehatan para warga yang sedang isoman, mengingat ini pasti adanya kondisi kesehatan yang bisa berbeda-beda dari satu pasien ke pasien lain. Apakah terus dipantau, Pak? Iya. Kami memantau terus. Kebetulan semua yang isoman di wilayah kami sangat aktif. Apapun kondisinya selalu melaporkan ke kami, karena kami tergabung semua warga nge-link ke nomor HP saya. Jadi semua ada keluhan segala macam lapor ke saya. Nanti di situ kita tindak lanjutin. Yang misalkan ada yang sesak nafas segala macam kita bantu untuk mendatangkan tenaga medis. Pokoknya apa yang kita bisa kita berikan. Baik, jadi memang banyak sekali swadaya masyarakat, lalu saling bahu-membahu, dan ini juga koordinasi yang cukup baik untuk bisa memantau kondisi para pasien atau warga yang sedang isoman. Pak, ini kan di dapur umum pastinya banyak orang, banyak ibu-ibu. Protokol kesehatan seperti apa yang akhirnya diterapkan agar tidak terjadi klaster baru di dapur umum, Pak? Kita sangat hati-hati, Mbak Dika. Kita terus mengingatkan ibu-ibu untuk tetap menjaga prokes, karena semangat kita selain untuk membantu yang isoman, di situ kita juga harus hati-hati dan pas ada tinggi, jangan sampai kita menjadi yang terkena COVID-19, Mbak. Baik, jadi memang protokol kesehatan harus terus diterapkan untuk warga yang memang saat ini sehat ya Pak ya, agar tidak ada lagi tambahan paparan COVID di tengah warga. Pak, kalau kita lihat ini sudah berjalan sangat baik, lalu koordinasinya juga sangat baik. Apakah masih menemui kendala atau ada tantangan tertentu yang dirasakan dalam menjalankan program ini di wilayah Bapak? Kalau kendala di dapur umum, kami tidak ada kendala, bahkan termasuk kondusif. Mungkin kendalanya bagaimana kita memutus mata rantai dari penularan dari COVID ini. Butuh kesadaran dari kita bersama. Dari edukasi juga perlu sampai ke tingkat bawah bahwa ini penyakit yang sangat berbahaya, virus sangat berbahaya yang sangat rentan untuk penularan. Itu Mbak Dika. Pak, kalau mungkin ada warga yang ingin berdonasi atau memberikan bentuk cinta kasihnya, seperti apa yang bisa dilakukan, lewat mana jalurnya? Mungkin Bapak bisa jelaskan? Bisa langsung, kalau sekarang sudah landai Mbak Dika ya, kita sudah mengurangi yang berbentuk makanan matang di dapur. Kita kalau ada yang terpapar baru kita suplai dengan bahan-bahan mentah, gitu Mbak Dika. Itu bisa langsung ke tempat kami atau ke kelurahan, nanti kita menyalurkan ke pihak kami. Baik, jadi bisa langsung ataupun mungkin didonasikan ke kelurahan terdekat ya Pak. Pak, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan, salam untuk semua warga, tetap semangat ya Pak ya. Selamat kembali beraktivitas. Alhamdulillah, tetap semangat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan, tetap bersama kami di Halo Indonesia.